antara orang percaya dan orang yang bukan percaya, yaitu setiap orang percaya itu kita memiliki iman terhadap Tuhan, yaitu satu hal yang pasti. Janji firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Mungkin kalau orang yang tidak memiliki Tuhan, mereka berharap kepada orang, berharap kepada pemerintah, berharap kepada hal-hal yang lain, yang mana semuanya itu bukan hal yang pasti atau mudah goyah. Tapi kita tahu bahwa pengharapan kita itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita bisa menaruh pengharapan kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan kita bisa diandalkan. Tuhan kita Tuhan yang mendengar. Jadi Tuhan kita yang menepati janjinya. Puji Tuhan ya. Nah sore hari ini saya mau sampaikan sebagai kelanjutan yaitu the biggest struggle. The biggest struggle. The biggest struggle ini intinya apa? Yaitu perjuangan lah dalam kehidupan banyak orang. The biggest struggle. Nah sebelum saya masuk lebih dalam lagi, ada rangkuman yang saya cuplik di sini, saya mau ulangi sedikit yang disampaikan oleh Pastor Z 3 minggu lalu. Ini bisa membantu kita untuk bisa menolong jadi ya tentang khotbah hari ini juga. Jadi ada 5 poin bahwa setiap orang ini mereka mengalami, mereka berjuang dalam arti significance itu istilahnya apa ya? Kita signifikan apa sih arti dalam kehidupan saya? Signifikansi ya arti kehidupan saya itu seperti apa? Nah yang poin yang pertama itu dari mana saya berasal sebenarnya? Ya kita tahu dari orang tua kita. Maksudnya ini awal mulanya ini titik awalnya itu dari mana? That's the issue of origin. Gitu. Ada orang kan yang masih percaya bahwa nenek moyang kita itu adalah binatang yang bisa loncat-loncat gitu ya dari pohon ke pohon. Gitu. Seperti itu gitu. Dan lain sebagainya. So that's the issue of origin. And then ada lagi the struggle of significance itu who we are. That's the issue of identity. Kita ini siapa? Bukan nggak tahu nama tapi ya saya ini siapa ya, mencari identitas. Waktu saya SMP, SMA itu mencari yang namanya identitas. Jadi mengikuti, saya pengen menjadi seperti orang ini. Dan seperti orang ini. Untuk dihormati, untuk diakui sama teman-teman. Jadi pakai pakaian yang tertentu. Jadi ada masanya saya pakainya semuanya hitam-hitam. Pokoknya celananya celana gunung hitam, kaosnya kaos metal, rambut panjang, pakai anting gitu ya. Tidur di emperan toko, kayaknya keren gitu. Kalau sekarang ngelihat bego amat gitu ya, naik-naik motor seperti itu. Nah itu the issue of identity, lagi mencari identitas. Saya ini siapa nih sebenarnya untuk diakui orang, untuk merasa berguna. Dan kemudian ada yang namanya tujuan atau purpose, yang mana yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Yaitu intinya kenapa atau untuk apa saya hidup gitu. Dan bagaimana saya harus hidup. Bagaimana saya harus menghidupi kehidupan saya. Dikasih waktu 24 jam, diberikan kepercayaan, diberkati Tuhan. Bagaimana saya harus menghidupi? Oke, apakah hidup baik seperti itu saja dan lain sebagainya. Nah kemudian why we are here? Kenapa kita di sini? Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Kenapa kita ada di Amerika? Kenapa kita ada di Rochester atau di Somersworth? Kenapa saya ada di tempat pekerjaan saya, nggak ada di yang negara lain atau di perusahaan lain seperti itu? Dan kemudian that's the issue of the meaning of life, and then where we are going, that's the issue of destiny. Saya ini mau kemana nih? Saya ini mau kemana? Tujuan saya apa? Goal kehidupan saya itu apa? Satu quote terkenal itu dari Helen Keller. Helen Keller itu dia seorang buta. Dia katakan something worse than being blind is having a sight without vision. Jadi yang lebih buruk dari orang yang buta itu adalah orang yang bisa melihat tapi tidak punya visi. Tidak punya visi, tidak punya tujuan, tidak punya goal di dalam kehidupannya. Jadi orang yang ya jalan, pokoknya hari ini besok I hate Monday gitu. Tapi harus kerja, ya kerja lagi lah. We have bill to pay. Kita harus dijalanin, ya jalanin aja. Rutin aja setiap minggu gitu. Tanpa punya sebuah tujuan. Saya ini mau kemana dalam hidup saya mau melakukan apa, mau menjadi apa, nah seperti itu. So that's the issue of destiny. Nah sore hari ini saya mau sampaikan the biggest struggle, yaitu satu hal yang saya lihat ini menjadi perjuangan di dalam kehidupan banyak orang yang mereka miliki di dalam kehidupannya, yaitu tentang tujuan, tentang purpose. So one of the biggest struggle that we have, so many people have in their lives is about purpose, tentang tujuan gitu ya. Jadi pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya sederhana, what is the purpose of my life? Tujuan hidup saya ini apa? What to live for and how we should live. Apa yang menjadi tujuan hidup saya?
Terus bagaimana saya hidup? Bagaimana saya harus menghidupi kehidupan saya? Nah, saudara yang kasih Tuhan, pencarian akan yang namanya tujuan di dalam kehidupan seseorang itu bisa dimulai ketika mereka semuda mungkin. Jadi bisa jadi ada yang mulai, wah mungkin udah mulai SD, SMP, SMA gitu ya. Mereka mencari tujuan hidup mereka. Seperti ya banyak kali orang bilang ya anak muda gitu ya. Mereka mencari jati diri mereka, kalau orang Indonesia bilang begitu. Dan bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai usia muda, tetapi pertanyaan ini nih bahwa tujuan hidup saya ini apa? Ini dipertanyakan oleh banyak orang di dalam di umur keberapapun, jadi umur berapapun mereka, itu mereka bisa muncul nih pertanyaan ini. Setelah melakukan hal ini, setelah bertahun-tahun mungkin, bisa jadi dalam umur yang misalnya 20, 30, 50, 60, orang masih berpikir tujuan hidup saya ini apa ya? Jadi tidak bergantung kepada umur, tidak bergantung kepada pencapaian, tidak bergantung kepada apa yang kita miliki, tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan. Bisa jadi orang sudah melakukan pekerjaan yang baik. Orangnya orang baik, banyak orang baik. Saya nggak bicara hanya orang Kristen aja gitu. Tapi bahkan orang percaya ataupun orang tidak percaya kepada Tuhan, mereka melakukan hal yang baik, tapi bisa dalam satu titik dalam kehidupannya, sekali lagi tidak peduli umur, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak peduli pencapaian yang mereka sudah gapai gitu, yang mereka miliki, orang itu bertanya, sebenarnya tujuan hidup saya ini apa? Gitu. Jadi melakukan sesuatu ketika pulang ke rumah, setelah bahkan melakukan hal yang baik, oke itu mungkin memiliki perasaan yang baik ya, tapi dalam hati itu kayaknya, aduh ada yang kosong gitu, ada yang kurang, ini seperti apa? Dan banyak orang dalam kehidupannya mereka memiliki tujuan kehidupan mereka itu biasanya seperti apa? Menjadi sukses, itu wajar ya, orang pengen jadi sukses, orang pengen punya karir yang bagus, orang pengen punya pekerjaan yang bagus, menjadi pribadi yang sukses, apakah dalam bisnis, apakah dalam dunia kesehatan, dalam dunia kesenian misalnya, atau dalam mengajar, atau dalam politik misalnya, atau dalam keagamaan misalnya. Orang pengen menjadi satu pribadi yang berpengaruh, yang sukses, yang baik, memiliki kehidupan yang baik. Dan ditambah dengan udah sukses, sekarang kurang apa? Kurang istri ini, jadi cari istri. Kurang suami, cari suami. Berharap memiliki keluarga yang baik. Kalau sudah punya karir baik, keuangan baik, kemudian punya keluarga yang baik, terus anak-anak baik, wah kayaknya kehidupan all set, bagus, sukses. Itu sukses menurut standar dunia. Tetapi kalau kita lihat pencarian akan tujuan hidup itu seringkali dimulai dari satu titik yang salah sebenarnya. Orang bisa memiliki satu starting point, titik awal, titik mulai yang salah dalam pencarian mereka akan tujuan hidup, yaitu apa? Yaitu diri mereka sendiri. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mulai mencari tujuan hidup dan titik awalnya itu dimulai dari diri saya sendiri, itu adalah satu titik awal yang salah sebenarnya. Jadi orang bertanya bahwa, aduh apa yang saya mau lakukan? Apa yang harus saya dapatkan? Saya lakukan lewat kehidupan saya. Apa yang menjadi tujuan saya? Apa yang menjadi ambisi saya? Apa yang menjadi keinginan saya? Apa yang menjadi mimpi-mimpi saya? Gitu ya. Semua orang kan normal punya seperti itu. Tapi itu bukan merupakan sebuah titik yang kuat, yang solid, atau titik yang benar di dalam pencarian kehidupan kita. Jadi intinya apa? Ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mendapatkan atau menemukan tujuan hidup kita. So dengan kata lain dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, focusing on ourselves will never reveal our life's purpose. Focusing just on ourselves will never reveal our life's purpose. Fokus sama diri kita sendiri itu tidak akan pernah menyingkapkan atau membukakan kita mendapatkan tujuan hidup kita. Ketika kita fokus, semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Dan pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan tujuan hidup? Betul ya? Bagaimana kita bisa tahu purpose hidup kita ini apa nih? Tujuan hidup kita diciptakan ini seperti apa? Nah, saya punya sebuah ilustrasi. Ini saya bawa tas pinggang saya, nah ini bisa ditaruh di sini. Oke. Saudara, di dunia ini kan orang banyak menciptakan sesuatu, betul ya? Orang menciptakan, wah luar biasa lah. Ya dari mobil lah, pokoknya dari hal yang besar, hal yang kecil. Orang-orang pintar menciptakan
yang menciptakan, menemukan resep-resep makanan juga luar biasa gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu benda kecil. Saya ketika ditunjukkan ada yang udah langsung tahu, oh ini untuk itu. Atau ada yang mungkin masih nebak-nebak, kayaknya untuk itu gitu. Atau ada juga yang itu apa ya, benar-benar no clue. Kalau yang tahu disimpan di hati dulu ya. Nih bendanya nih seperti ini gitu. Ini untuk apa gitu, kayak mulut gitu kan. Gitu. Terus ininya bisa diputer gitu. Ini bagus banget. Nah, oke. Ternyata ini unik loh. Ini unik, ternyata fungsi ini, ada yang tahu? Ini tahu apa? Untuk odol, mungkin punya di rumah ya. Kita tahu belinya di mana ya. Oke. Jadi ternyata ini satu benda ajaib, fungsinya untuk ini. Nah, benar tadi yang bilang odol. Kita ketahuan generasinya dari generasi berapa. Jadi ini tinggal dimasukkan, di slide ke sini, udah gitu diputer gitu. Nah, itu kan. Jadi kita nggak usah peres-peres, nggak usah apa. Udah gitu kalau tinggal dibuka, dipakai, tinggal ditaruh di kamar mandi. Wah, bagus banget ya. Jadi nggak usah begitu. Kan simple ya. Ini harganya murah loh. Nggak sampai $1 kayaknya. Tapi menurut saya ini satu hal yang jenius. Kenapa? Karena saya ingat dulu, ini di seminar-seminar pernikahan itu banyak sekali diberikan contoh bahwa suami istri berantem karena yang namanya pasta gigi. Itu contohnya apa? Jadi yang suaminya lah, saya gitu ya, kalau pencet pasta gigi itu pakai tangan langsung, set gitu. Jadi udahnya kan berantakan. Tapi mungkin istrinya lebih rapi dari belakang, gitu udah rapi. Nanti ternyata udah rapi, suaminya besoknya datang lagi. Tinggal pencet lagi, ke bawah lagi si pasta giginya. Jadi gak beraturan lagi. Nah itu bisa berantem tuh. Wah rapi loh, kan udah capek-capek digituin, berantakan lagi. Ternyata hal-hal seperti ini nih, benda-benda seperti ini bisa menyelesaikan masalah rumah tangga loh. Ini luar biasa loh. Hal yang kecil tapi ternyata a great solution to so many marriages gitu ya. Nah ini luar biasa. Nah saudara kasih Tuhan maksudnya apa nih? Saya bawa contoh ini. Kita mungkin tidak tahu, ada banyak hal, oke ini tahu luar biasa ya. Tapi kan ada banyak benda-benda yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita tahu apa yang menjadi fungsi atau tujuan dari benda ini sendiri? Gitu. Kita tahu gimana? Ya kita tanya kepada penciptanya, benar nggak? Kita tanya kepada yang ngebuat, yang bikinnya, ini untuk apa sih? Atau sekarang kita bisa lihat dari yang namanya owner's manual, dari ya buku petunjuknya. Well anyway sekarang juga udah handphone udah nggak ada owner's manual ya. Kita bisa tinggal Google, kita bisa tinggal cari di YouTube fungsi benda ini seperti apa. Handphone kita ini bisa apa aja, kita bisa cari seperti itu. Nah sebenarnya di dalam kehidupan kita itu sama. Kalau kita mau menemukan tujuan hidup kita perlu kembali kepada siapa yang menciptakan kita. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang tahu saya ciptakan untuk apa. Betul? Saudara bisa lihat ya. Jadi semuanya sebenarnya bisa kita dapatkan dalam satu pribadi yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai Tuhan, sebagai pencipta dari setiap kita. Nah, kita lihat di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Di sini dari The Message Translation ya. Dikatakan seperti ini, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. Jadi semuanya ini dimulai dari Dia yang dikasih warna biru ya, dan semuanya menemukan tujuannya di dalam Dia. Semua diawali dari Tuhan, semua menemukan tujuannya di dalam Tuhan. Semua diawali dari Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, kemudian kematian Yesus itu seperti reset button yang membuat kita menjadi putih, menjadi baru lagi. Kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan di sanalah di dalam pribadi Yesus Kristus kita mendapatkan tujuan hidup kita. Dalam arti apa? Berarti kita dalam menemukan tujuan hidup, kita perlu kembali kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan segala yang bernafas, termasuk diri kita, umat manusia, setiap orang yang ada, dan semuanya kembali mendapatkan tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Dan saudara, banyak orang mereka struggle nih, mereka berjuang, mereka berusaha mencari tujuan hidup mereka, mereka baca buku mungkin, nonton film, atau istilahnya menghadiri seminar-seminar seperti itu. Dan
sepertinya ya bisa mendapatkan tujuan hidup mereka, tetapi tentu itu bisa bagus, bisa jadi salah juga gitu. Atau orang mengikuti, waduh kayaknya ketika melihat public figure, artis kah atau siapa, kayaknya connect deh sama hidup saya, kayaknya nyambung, kayaknya saya seperti ini deh, saya pengen menjadi seperti dia. Gitu. Tapi ada banyak orang kecewa ketika mereka mendapatkan bahwa orang yang mereka kagumi itu ternyata melakukan kesalahan. Saudara, saya mau katakan jangan terlalu istilahnya kita memandang manusia, tapi jangan terlalu menaruh posisi yang lebih tinggi lagi. Karena ketika orang itu melakukan kesalahan, engkau akan kecewa sekali. Gitu. Tapi kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. So, maksudnya apa? Everything is centered in the life of Jesus. Semuanya ini terpusat di dalam kehidupan Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena titik awalnya itu adalah Tuhan dan tujuan semuanya itu didapatkan hanya di dalam sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oke, sampai di sini ya. Ini kita perlu dapatkan nih. Kenapa? Kenapa kita perlu mengerti? Karena kalau kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, maka kehidupan kita itu tidak akan pernah menjadi sebuah kehidupan yang masuk akal. Until you understand this, life will never make sense. Jadi kalau kita nggak ngerti ini bahwa ternyata semuanya ini berawal dari Tuhan. Kehidupan kita, bumi ini dan semuanya mendapatkan tujuan di dalam Tuhan itu sendiri. Life will never make sense. It means that you are just doing things routine and then maybe just for yourself. But there's no meaning, there's no significant, lasting, eternal impact for other people and especially for the kingdom of God. Jadi nggak ada tujuan yang nyata, yang kekal yang kita berikan dalam kerajaan Allah gitu. Kalau kita tidak memasukkan Yesus atau melibatkan Yesus dalam hidup kita. So, kalau firman ini bilang bahwa semuanya kan berawal dari Tuhan ya. Semuanya berawal dari Tuhan dan mendapatkan tujuannya di dalam Tuhan itu sendiri, di dalam Yesus yang dinyatakan kepada kita, Tuhan yang menjadi manusia. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat sebenarnya ketika Yesus hidup, apa sih yang menjadi tujuan hidup Tuhan? Apa yang menjadi pencapaian Tuhan? Atau apa yang Tuhan kejar? Apa yang Yesus kejar? Apa yang Yesus usahakan dengan dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia menyembuhkan orang, dia bahkan menasihati orang, dia menyatakan perkataannya menjadi firman Tuhan buat setiap kita. Dan pada akhirnya dari kehidupan Yesus, apa yang Yesus capai? Nah, dari kesimpulan yang ada kalau kita lihat, kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan Yesus ketika dia ada di dunia ini, khususnya dalam 3 tahun terakhir dalam hidupnya, yaitu dalam 3 tahun pelayanannya ya. Sampai dia mati di kayu salib. Nah, saya mau ajak kita lihat dari Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Lukas pasal yang kedua ayat 13-14. Nah, di sini saya sambil coba buka bahasa Indonesianya. Lukas pasal yang kedua, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, ini ceritanya tentang bagaimana ketika Yesus dilahirkan. Ini tentang gembala-gembala. Well, kayaknya udah mau Natal lagi ya. Udah mau Natal tentang gembala, Yesus dilahirkan. So, suddenly ini there was with the angel, a multitude of the heavenly host. In other translation, it says the army of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." So, saudara lihat bahwa ini peristiwanya apa? Eventnya apa? Yesus dilahirkan ke muka bumi ini. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus dilahirkan? Jadi ketika Yesus dilahirkan, ternyata waktu Yesus lahir, apa yang terjadi? Malaikat, bala tentara sorga, itu mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Allah. And dibilang di sini, glory to God in the highest. Siapa yang bilang? Angels, malaikat-malaikat. Mereka bilangnya apa? Glory to God. Bukan kepada glory to Jesus Christ.
Benar ya? Tapi yang dimuliakan siapa? Tuhan. Yesus lahir, malaikat memuji Tuhan. Gitu. So Jesus was the event, but the result, the effect, the response of the angels was glorifying God. This is the beginning of Jesus' life. God be glorified. Di dalam awal kehidupan Yesus, bahkan ketika dia lahir, dia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dia membawa pujian kepada Tuhan, bukan buat dirinya sendiri. Gitu. Nah, kita lihat berikutnya, pelayanan Yesus. Ada satu waktu di mana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ya, paralysis. Markus pasal yang kedua di ayat yang ke-12, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Jadi suatu saat orang membawa orang ini lumpuh gitu ya, kemudian dikatakan dia mau sembuh lah istilahnya begitu. Nah ayat yang ke-12 dikatakan dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and, apa di situ dibilang, glorified God, saying we never saw anything like this. So yang disembuhkan siapa? Orang yang lumpuh. Yang menyembuhkan siapa? Yesus. Tapi yang dimuliakan Tuhan. Jadi ini yang pertama nih, contoh pertama. Dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ternyata perbuatan Tuhan, perbuatan Yesus itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah kemudian di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 8, I'm sorry if the slide is kind of jumping ya. Matius pasal 9 ayat 8 dikatakan seperti ini. When the crowds saw it, they were afraid and they glorified God who had given such authority to men. Ini catatan dari pribadi yang lain. Tadi dari Markus, ini kemudian Matius. Dia katakan, well orang-orang tersebut mereka jadi ketakutan dalam arti mereka, oh ini orang siapa ya? Orang bisa sembuh nih, disentuh, diperintahkan oleh Tuhan, bisa sembuh, bisa bangun lagi, bisa berjalan lagi dan bisa pulang. Cuma dibilang, oke, bangun, ambil, bawa kasurnya, bawa tilamnya, pulang. Bangun, pulang loh. Dan orang-orang itu mereka memuliakan Tuhan. Nah, jadi saudara, kita bisa lihat bahwa di dalam pelayanan Yesus ada satu hal yang sama. Ketika Yesus lahir dan ketika dia memulai pelayanannya, orang bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu luar biasa dan hasilnya, dampaknya bukan Yesus yang dipuji, tapi Tuhan dimuliakan. Nah, di dalam kitab Lukas bahkan ditulis seperti ini. Nah, ini menarik nih. Lukas juga bilang bahwa and immediately he rose up before them and pick up what he had been lying on and went home glorifying God, and amazement seized them all. They glorified God and were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today. Kemudian Lukas juga mengatakan hal yang sama, Luke chapter 5 verse 25 and 26. Dan kemudian ada satu orang lagi nih, ya Matius ya. Matius dia membuat kesimpulan, summarize the effect of Jesus' ministry, which is bringing glory to God. Matthew 15 verse 31, Matius 15 ayat 31. Kalau saudara bisa buka, saya mau coba baca bahasa Indonesianya. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-31 ya. 15:31. Maka takjublah orang banyak itu melihat, yang pertama, orang bisu berkata-kata. Yang kedua, orang timpang sembuh. Yang ketiga, orang lumpuh berjalan. Yang keempat, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara, Matius bilang bahwa, wah ini ya, ternyata orang ini nih, dia ketika melihat Yesus menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya dari beberapa contoh di sini, apa yang Yesus lakukan pada intinya semuanya ternyata membawa orang untuk memuliakan nama Tuhan. Betul ya? So we can see his purpose, Jesus' purpose by the accomplishment of his action, his words and his ministry. Jadi pencapaian yang Yesus dapatkan, gitu. Apa yang menjadi tujuan Tuhan itu, tujuan kehidupan Tuhan bisa kita lihat dari pencapaian Tuhan.
dari apa yang dia lakukan, dari perkataannya, dari pelayanannya. Akhirnya dampaknya seperti apa? Efeknya seperti apa? Yaitu orang-orang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sekali lagi saudara bisa lihat bahwa ada event, ada pelakunya, ada yang menerima kemuliaan Tuhan, menerima kesembuhan dari Tuhan, tetapi yang dimuliakan yaitu Tuhan. Nah maksudnya apa? Saudara lihat di sini penulis-penulis kitab di Alkitab, Matius, Markus, Lukas gitu ya, mereka menulis dan secara jelas, secara simpel, apa yang menjadi akibat dari pelayanan Tuhan, yaitu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Simple. So, dari sini saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa memang sebenarnya kesaksian orang dan perkataan orang itu menjadi sebuah bukti bahwa apa yang Yesus lakukan itu memang sungguh-sungguh berdampak bagi kehidupan mereka. Jadi ketika mereka ketemu Tuhan, mereka ngobrol sama Tuhan, terlebih mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka ini memuliakan Tuhan. Itu membuktikan bahwa pada akhirnya memang kehidupan Yesus ketika dia berada di dunia ini, dalam pelayanannya, itu yang menjadi pencapaian Tuhan. Pokoknya aku ada di sini, ya ujung-ujungnya dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Yesus gak marah, gak ada satu kali pun, kok bukan saya gitu ya. Udah gitu, ya udah. Berlalu aja. Dan dari semuanya ada banyak contoh-contoh lain di Alkitab memang orang itu memuliakan Tuhan karena apa yang Yesus lakukan. Nah di dalam Alkitab kita lihat bahwa Yesus memberikan contoh sebenarnya dari beberapa hal ini ya. Bahwa inilah kehidupan yang harusnya kita miliki. Saudara bisa dapatkan ya. Inilah kehidupan yang harusnya menjadi kehidupan kita, di mana lewat kehidupan kita orang bisa melihat Yesus dan orang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Jangan salah, motivasi kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Jangan kita berharap untuk diterima kasihkan sama orang. Saudara, hidup orang itu bukan punya kita. Saya belajar benar bahwa pelayanan pun bukan punya saya. Gereja ini bukan punya saya. Kalau saya diminta pindah, ya bukan punya saya pelayanannya. Jadi kita jangan pernah merasa berhak atas pelayanan, jangan pernah merasa berhak atas kehidupan orang, sehingga kita ngatur-ngatur orang, kita ngatur-ngatur pelayanan dalam arti yang negatif, itu sebenarnya bukan punya kita. Dan kalau kita pun pindah, keluar dan lain sebagainya, kita nggak usah kecewa. Ada mungkin orang yang datang dan keluar, pergi dalam kehidupan kita, kita tahu, kita doakan yang terbaik. Karena mereka bukan punya kita. Mereka adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Pertanyaannya apakah kita benar-benar telah memberikan yang terbaik buat setiap orang yang ada di sekitar kita, sehingga pada akhirnya lewat hidup kita orang bisa melihat, orang bisa diberkati, orang bisa di-encourage gitu, dan pada akhirnya mereka melihat, oh ya ini orang luar biasa, saya senang loh dengan dia, saya senang dekat dengan dia, saya senang ngobrol dengan dia, karena lewat dia saya diberkati, dan akhirnya saya lihat, oh iya emang Tuhan dia tuh luar biasa ya, terpujilah nama Tuhan. Nah, itu yang harusnya jadi pemikiran kita. Jangan sampai lewat kehidupan kita, orang malas ketemu kita. Malas mendengar suara kita. Benar gak? Malas istilahnya berurusan dengan kita. Wah itu satu hal yang salah. Jangankan Tuhan yang dimuliakan, orang jadi tambah gak suka sama Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yesus di dalam Alkitab dia memerintahkan, dia mengatakan untuk setiap kita bisa mencontoh kehidupan Yesus. Nah kita lihat dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Ini firman Tuhan katakan begini. For to this you have been called because Christ also suffered for you, leaving an example so that you might follow his steps. Nah ini memang cerita atau ayat tentang yang namanya, ini bukan perkataan Yesus ya, ditulis dalam 1 Petrus. Kita ini udah dipanggil bahwa Yesus menderita untuk kita. Dan memberikan sebuah teladan, sebuah contoh. Di mana kita juga harus mengikuti teladan Yesus. Kita harus mengikuti apa yang menjadi teladan kehidupan Yesus. Ini memang ayat tentang yang namanya penderitaan. Ada ayat yang lain katakan bahwa kalau kita mau mengikuti Yesus, kita perlu juga, kita harus menderita untuk Yesus. Tapi intinya apa? Ini mungkin salah satu poin tentang penderitaan yang harus kita teladani dari kehidupan Tuhan. Tetapi pada intinya apa? Bahwa that you might follow in his steps. Kita perlu meneladani kehidupan Yesus. Kita perlu mengikuti
apa yang menjadi tujuan hidup Yesus. Nah next, 1 Corinthians 11 verse 1, 1 Korintus 11 ayat 1, ini Paulus katakan begini ya, you must follow my example as I follow the example of Christ. Paulus katakan, kamu nih ikut kehidupanku, contohlah kehidupanku. Kenapa? Karena aku mengikuti kehidupan Kristus. Jadi intinya, mari kita sama-sama kita meneladani apa yang menjadi kehidupan Yesus. Dalam hal ini, in the context of purpose, we need to see the example how Jesus lived. Bagaimana Yesus menghidupi kehidupannya dan bagaimana apa yang dikejar oleh Tuhan. Nah ini yang mesti kita ikuti dan pada akhirnya kita lihat Yohanes 12 ayat 26, Yesus sendiri katakan begini, kalau orang yang mau melayani aku, dia harus mengikut aku. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will be my servant also. If anyone serves me, the Father will honor him. So if anyone serves me, he must follow me. Kalau orang mau melayani aku, mengikut aku, dia harus benar-benar meneladani, mengikuti apa yang aku lakukan. Dalam arti apa? Biar tujuan Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita. Betul ya? Apa yang menjadi keinginan Tuhan, menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi kehendak kita. Apa yang Tuhan ingin capai, itu menjadi sebuah keinginan yang dalam hati kita untuk kita capai juga. Tadi kalau kita lihat, apa sih yang Yesus ingin capai dalam kehidupannya? Apakah ketenaran jadi viral gitu ya, kalau sekarang kan, wah viral loh. Orang tuh berlomba-lomba untuk posting supaya jadi viral. Sampai ada yang bayar segala macam, ya viral, terkenal, puji Tuhan sih ya. Senang juga gitu, banyak followers gitu, asal dimanfaatkan dengan baik. Tapi apakah tujuan hidup kita hanya untuk jadi viral, terkenal? Yesus nggak cari itu. Apakah ketika Yesus melakukan sesuatu berbuat baik pada orang lain, Yesus apa ya kalau kata orang makan puji lah, apalah istilahnya, ada tiap daerah punya masing-masing. Senang dipuji gitu. Saudara, kalau buat saya pribadi, saya berusaha untuk bahwa pengakuan atau pujian itu diberikan. Jangan kita mencari-cari pujian, apalagi memuji-muji diri sendiri. Karena pengakuan itu diberikan oleh orang lain. Orang, pastor bagus loh misalnya, oh thank you. Enggak, sayang, bagus kan gitu, enggak gitu. Nah ini prinsip hidup, jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk kita bisa mendapatkan pujian atau dari orang lain, mendapatkan terima kasih, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tapi biarlah penghargaan kita, kalau kita boast, kata Paulus, biarlah kita boast, kita bangga karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, kemudian kita lihat, jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu mau kita meneladani kehidupan Dia. Firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini sederhana. Dari kehidupan Yesus, kita bisa melihat bagaimana Yesus hidup dan apa yang menjadi keinginan Tuhan secara umum. Bahwa pada akhirnya lewat apa yang Dia lakukan, lewat apa yang Dia katakan, pekerjaannya, pelayanannya, Dia membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itulah yang harusnya menjadi tujuan dari hidup kita. Lewat setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini, biarlah kehidupan kita itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kemudian kita bisa tanya, oh ya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, itu kan memang kata-katanya masih umum sekali ya, general sekali, Kristen sekali istilahnya. Detailnya seperti apa sih? Kalau kita mau hidup kita bawa dalam hidup sehari-hari itu, teknisnya seperti apa? Nah, saya mau ajak kita lihat, ini adalah the path to glorify God. Jadi jalan yang membawa kita bisa memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Tadi saudara kita belajar the why of Jesus ya. The why of Jesus, the purpose of the life of Jesus. And then kita lihat bagaimana teladan Yesus dan kemudian Tuhan sendiri menyatakan, memerintahkan untuk kita mengikuti Dia. Nah bagaimana kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Yang pertama kita lihat dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. So, firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Nah,
Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Biarlah terang kita bercahaya. Ini menarik sebenarnya ayatnya. Kalau kita renungkannya, kalau kita pelajari, hendaklah terangmu bercahaya. Nah, kita dikatakan sebagai terang Tuhan. Tapi ternyata pada kenyataannya ada banyak terang yang tidak bercahaya. Jadi kalau senter nggak dinyalain senternya. Atau kalau senternya nyala atau apa ya, sebenarnya lebih cocok kayak apa sih, lantern ya. Lantern itu petromak ya kira-kira. Jadi bukan senter yang menyorot begitu. Atau mungkin kita menjadi seperti lantern, tapi lantern kita tertutup. Atau menyalanya di tempat yang salah. Menyalanya hanya ketika kita di gereja. Wah, hanya pengen menunjukkan kita terang sekali. Kita cinta Tuhan sekali. Tapi waktu kita kembali ke dunia pekerjaan kita, ke komunitas kita, terang kita tutup. Kita malu mengakui Tuhan, kita malu mengakui bahwa kita Kristen. Kita tidak menyatakan Yesus lewat kehidupan kita. Kita tidak menyatakan Tuhan, tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, detailnya, teknisnya ini bisa kita diskusikan banyak sekali. Tapi firman Tuhan berikan sebuah arahan nih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau dikatakan bercahaya dalam kondisi gelap itu berarti membawa orang dari kegelapan kepada terang. Membawa orang supaya tidak jatuh, membawa orang supaya tidak celaka. Kenapa? Karena ada terang. Kemarin ini kayaknya waktu Labor Day ya, saya dengan beberapa dari jemaat ini dan ada yang ikut juga, kita hiking subuh-subuh karena mau ngejar sunrise. Itu benar-benar ketika nyampe masih di bawah, tapi ketika berada di dalam, masuk ke dalam pepohonan pertama-tama, terus kita coba matiin senter kita gitu, yang di kepala gitu. Itu benar-benar kalau dibilang pitch black itu benar-benar gelap sama sekali gitu. Itu nggak tahu mau melangkah apa, nggak kelihatan sama sekali, pitch black. Tapi ketika dinyalakan senter yang di kepala gitu, jadi biar jalannya enak gitu, itu tiba-tiba kelihatan tuh, oh jalannya di sini, oh ini ada batu, oh ini mungkin ada lumpur, ada tanah yang nggak boleh diinjak, atau ke sini yang mesti dihindari. Nah itulah kehidupan kita. Jadi kita membawa orang ke jalan yang benar. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita cek aja kehidupan kita sendiri hari-hari ini. Dengan orang-orang yang terdekat di sekitar kita, apakah kehidupan kita itu membawa orang kepada terang? Mereka sukacita, mereka melihat terang itu, apakah terang kita bercahaya atau terang kita padam? Apakah terang kita mengarahkan orang, membawa orang, atau justru terang kita membawa orang jauh dari kita? Wah ini mah terangnya, ya nggak tahu, ada terang yang nggak benar kali ya. Ini saya tidak melihat terang dalam kehidupan dia. Kok kehidupannya gelap justru? Di gereja sih terang, tapi di dunia, di tempat pekerjaan gelap mungkin, kecewa. Nah itu berarti kita tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi intinya biar kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu orang diberkati. Dan pengakuan itu keluar dari orang itu sendiri. Bukan kita, saya kan udah baik, saya kan udah begini, saya kan udah begini. Enggak, seperti Yesus biarin aja. Yesus melakukan sesuatu dan orang-orang memuliakan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Nah satu ayat terakhir. Yang kedua, dari Yohanes Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, kita kan mau membawa kemuliaan bagi Tuhan ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi buah itu ternyata satu ciri apakah kita benar-benar murid Tuhan atau tidak. Bukan hanya aktivitas kita. Tapi buah itu kan satu hal yang keluar dari hidup kita dan dinikmati oleh banyak orang. Betul ya? Buah itu kan pohon tidak menikmati buah itu sendiri, tapi dinikmati oleh banyak orang. So, apa yang menjadi buah kehidupanmu? Coba, kalau kita mau jujur, kita dekat sama orang. Kita bisa tanya sebenarnya, menurut kamu buah kehidupan saya enak apa enggak? Buah perkataan saya itu enak apa enggak? Kalau kamu makan, kamu lihat, kamu nikmati, enak apa enggak? Apa manis? Apa emang pahit banget ya kayaknya? Kayaknya mulut lu pahit banget ya kayaknya. Enggak mau, itu buahnya tuh enggak enak. Kayaknya orang enggak mau dekat sama kita, enggak mau ketemu sama kita, enggak mau ngedengar suara kita, ngedengar langkah kaki kita aja misalnya udah enggak mau. Tapi ini kan, ini yang menjadi buah kita. Biarlah engkau menyatakan buah-buah dari roh Tuhan. Bear much fruit
and then so prove to be my disciples, and then in that case that my Father, your Father, our Father be glorified. Nah, saudara, kalau kembali ditanya, oke, bagaimana kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Yang mana itulah yang harus menjadi tema utama dalam hidup kita, yaitu dengan kita mengeluarkan buah. Dan kembali, apakah buah yang kita hasilkan itu membuat orang memuliakan Tuhan atau orang buat kecewa? Kalau mungkin ada satu hal yang salah, kita bisa koreksi diri kita. Kita jujur di hadapan Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan, kita bertobat, dan kita berikan yang terbaik. Dengan demikian, di sanalah kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pencarian tujuan hidup, ada banyak orang ternyata mereka nggak mengerti gitu ya, bahwa tujuan hidup itu seolah-olah hanya sekedar mendapatkan yang namanya kesuksesan, atau sekedar mendapatkan atau memiliki kehidupan yang baik, atau kehidupan yang bebas yang dari namanya penderitaan, nggak mengalami kehilangan, nggak mengalami kesakitan, atau kehidupan yang sepertinya menjadi orang sukses, menjadi kaya, menjadi sejahtera. Kalau ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau ternyata target kehidupan kita, tujuan hidup kita itu kehidupan yang mulus tanpa dosa, itu nggak mungkin. Kalau begitu Raja Daud berarti dia gagal dalam hidupnya, karena dia sebagai raja pun dia berdosa kepada Tuhan, betul ya? Kalau misalnya tujuan hidup itu adalah tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami kehilangan gitu, tidak mengalami sakit karena kehilangan, kita bisa lihat Ayub kehilangan semuanya, anak-anaknya, istrinya, bahkan istrinya tidak meninggal tapi meninggalkan dia gitu. Dia mengatakan kutuk Tuhan karena apa yang kamu alami. Hartanya habis semua dalam sekejap. Kalau kita ukur dari situ berarti Ayub juga bisa kita katakan gagal dalam kehidupannya. Karena dia kehilangan. Gitu. Daniel suatu saat ketika diperintahkan dia bilang pada Tuhan, aduh jangan pilih aku. Aku berasal dari keluarga yang paling miskin di komunitasku. Kalau dikatakan bahwa tujuan hidup kita sukses, punya uang banyak, bisa mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan, bisa memiliki apa yang kita inginkan, bisa sukses dalam banyak hal, mungkin Daniel juga gagal dalam hidupnya. Dan bahkan saudara, kalau saudara lihat bahwa hidup itu harus kaya, nah ini hati-hati. Kita mesti punya pemahaman yang benar. Paulus, dia kehidupannya, dia bahkan menderita. Dia mengalami banyak sekali penderitaan, sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidupnya dia menderita, bahkan kematiannya itu dia matinya apa? Dipancung. Wah, kalau tujuan hidup kita memiliki kehidupan yang baik, tidak pernah menderita, berarti Paulus mungkin gagal dalam mencapai tujuan hidupnya. Tapi berarti bahkan dalam penderitaan, Paulus dia menggenapi rencana Tuhan. Kenapa? Karena lewat hidupnya Tuhan dimuliakan. So kita juga gak bisa melihat bahwa, oh kamu nih hidup kok kayaknya sakit mulu ya, kok miskin misalnya, kok begini. Nah itu hati-hati. Jadi intinya apa? Maksud saya bukan lewat apa yang kita lakukan. Bukan hanya lewat apa yang kita lakukan, bukan hanya mengenai apa yang kita kerjakan, bukan hanya mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan, bukan hanya berarti kita bisa memiliki apa yang kita miliki, dengan menikmati apa yang Tuhan berikan kita untuk kita nikmati, tetapi apakah di dalamnya ada Yesus atau tidak? Apakah lewat semuanya itu kita sukses bagus, puji Tuhan. Kita kayak puji Tuhan saya berdoa sungguh supaya saudara diberkati. Apakah kita dengan keluarga yang baik, diberkati itu luar biasa. Tetapi ketika kita tidak ada di dalam Tuhan, maka legacy yang kita berikan itu bisa jadi tidak memberikan dampak yang kekal bagi kerajaan sorga. Dengan kata lain bahwa tujuan hidup kita itu kembali, everything started with Him and then find its purpose in Him. Kolose berapa tadi? 1 ayat 16 ya, bahwa semuanya itu diawali dari Tuhan dan semuanya itu menemukan tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam semuanya ini dari apa yang kita lakukan, mari kita membawa Tuhan. Mari kita boleh memperkenalkan Tuhan. Mari kita boleh include Jesus. Kita melibatkan, memasukkan Yesus dalam hidup kita.
Karena kalau tanpa Yesus, ya sudah, kita hanya akan menikmati, pada akhirnya berhenti sampai diri kita sendiri, sampai anak kita mungkin, pada akhirnya kita tidak membawa apa-apa ketika kita pulang. Tetapi biar lewat setiap langkah hidup kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan mungkin kecil dan besar, kita ini memberikan dampak yang kekal. Ada dampak kekal, ada teladan kekal yang kita wariskan bagi generasi kita, dan pada intinya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang melihat bahwa ini orang luar biasa. Jadi bukan hanya sukses, ada banyak orang sukses tapi nggak disukai orang. Waduh, orang sukses sombong, orang sukses tapi pelit gitu. Orang sukses tapi kayaknya nggak enak aja gitu. Tapi panggilan setiap orang percaya kembali dalam satu tema yang general, yang umum, saya mau sampaikan penutup bahwa saudara kasih Tuhan, biar ketika orang nih menyentuh ya, bersentuhan dengan hidup kita, orang bersentuhan dengan kehidupan Yesus. Orang bisa kenal suara Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Mereka bisa menyaksikan Tuhan, mereka bisa mengalami Tuhan. Dalam arti apa? Mereka bisa mengalami kekuatan yang baru. Ada encouragement ketika mereka ketemu dengan kita menyatakan perkataan, ayo kita encourage dia, ada pengharapan, ada kekuatan, ayo kita berdoa, saya doakan kamu misalnya. Hal-hal yang sederhana, bahkan lewat setiap hal yang kecil yang kita lakukan, pada akhirnya orang bisa dibawa ketemu dengan Yesus dan mengalami Yesus dalam hidup mereka, dan mereka membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan pada akhirnya orang-orang di sekitar juga bisa melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan, orang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kita. So the biggest struggle, find your purpose in Christ Jesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan ambil bagian